Salam Walker. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat fajar menyingsing untuk kawan-kawan yang insomnia. Oke kawan-kawan, di tengah pandemi ini kita harus selalu dan senantiasa menaikkan imun tubuh kita. Nah, bagaimana caranya kita menaikkan imun tubuh kita? Nah, salah satu caranya dengan memproduksi hormon endorfin lebih banyak lagi. Oke, bagaimana caranya memproduksi hormon endorfin ini? Nah, salah satunya dengan bersenang-senang. Nah, ini yang pertanyaan kuncinya di sini nih. Bagaimana cara manusia bersenang-senang? Ikuti channel Donny Walker. Oke kawan-kawan, kira-kira beberapa hari yang lalu, tepatnya 1 minggu yang lalu ya, ada request dari kawan di channel ini untuk membahas lebih dalam lagi mengenai teori Nikola Tesla ya, mengenai vibrasi, energi, dan frekuensi. Oke, requestnya dikabulkan. Oke, sekarang kita bersenang-senang ya. Yuk kita mulai. Sebagaimana kita tahu kawan-kawan, ilmuwan Austria mengatakan bahwa jika kamu ingin mengetahui rahasia semesta, maka pelajarilah atau pahamilah 3 hal. Yang pertama energi, yang kedua vibrasi, dan yang ketiga adalah frekuensi. Oke, nah dari sini timbul pertanyaan, bagaimana sistematika kerja energi, vibrasi, dan frekuensi itu terhadap manusia? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa sih pengaruh energi, vibrasi, dan frekuensi itu terhadap kehidupan manusia? Oke kawan-kawan, kita bahas satu persatu. Namun demikian, sebelum membahas lebih dalam lagi, ada satu pertanyaan yang krusial, yaitu apa? Adakah perbedaan antara energi semesta ini dengan energi manusia? Nah, menurut fisika kuantum tidak ada perbedaan sama sekali, karena keduanya tersusun atas energi yang selalu bergetar dan memancarkan frekuensi. Clear ya? Semesta dengan manusia adalah sama secara energi ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan yang tadi ya. Bagaimana sih mekanisme kerja antara energi, vibrasi, dan frekuensi terhadap manusia? Nah, ini kawan-kawan. Alam semesta merupakan sumber energi yang sangat besar yang berfungsi sebagai transmitter maupun receiver. Transmitter artinya sebagai penyebar, receiver artinya sebagai penerima. Nah, karena antara manusia dan alam semesta ini tidak ada perbedaan apapun, maka manusia pun juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai receiver dan sebagai transmitter. Oke, lanjut ya. Berdasarkan fakta ini, maka seluruh getaran di alam semesta ini bisa kita tangkap atau kita download informasinya. Selanjutnya informasi ini akan kita olah. Nah, setelah informasi vibrasi ini kita olah, maka selanjutnya kita resonansikan dengan menggunakan frekuensi yang ada dalam diri manusia ke alam semesta. Oke ya, kalau kawan-kawan ada yang lupa mengenai resonansi, akan saya jelaskan. Secara definisi resonansi adalah bergetarnya sebuah benda akibat getaran benda lain yang mempunyai frekuensi yang sama. Jelas ya? Nah, ini kawan-kawan, ini sebagai ilustrasi ya. Jadi ini nih, alam itu mempunyai energi yang sangat dahsyat, yang sangat besar dalam bentuk apa? Dalam bentuk vibrasi. Nah, vibrasi ini akan dipancarkan dalam bentuk frekuensi. Nah, frekuensi inilah yang nantinya ditangkap manusia. Nah, selanjutnya manusia akan mengolah frekuensi tersebut. Nah, maksud mengolah di sini adalah manusia mempunyai free will, kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Jadi, frekuensi tersebut
diolah manusia untuk sesuatu yang positif maupun yang negatif. Nah, tentunya saya harap untuk yang positif ya. Nah, selanjutnya yang tadi kita olah nanti akan kita transmisikan ke semesta, ke alam semesta. Nah, kurang lebih siklusnya seperti itu kawan-kawan. Jadi tidak sulit untuk dipahami ya. Oke, selanjutnya kita mengenai kita akan membahas yang kedua nih, mengenai sejauh mana sih dampak energi, vibrasi, dan frekuensi itu terhadap kehidupan manusia. Nah, oke, kita mulai ulas ya. Sebagaimana ulasan yang di depan tadi ya, semesta alam dan manusia itu merupakan energi makrokosmos dan energi mikrokosmos yang saling terhubung, yang saling terkait, yang saling mempengaruhi. Nah, kalau saya bilang makrokosmos artinya apa? Artinya alam semesta atau semesta alam. Nah, ketika saya bicara mikrokosmos artinya adalah jagat kita ini. Maksudnya diri kita ini. Ini kalau bahasa Yunaninya itu adalah jagat alit atau jagat cilik manusia, yaitu diri kita sendiri gitu. Tapi bahasa ilmiahnya adalah mikrokosmos. Oke ya. Nah, dari sini bisa diartikan bahwa setiap energi manusia yang berupa perasaan, pikiran, keinginan yang dihasilkan oleh manusia akan membawa dampak yang besar terhadap alam semesta melalui vibrasi. Nah, setiap energi manusia yang berupa perasaan, pikiran, keinginan akan mempengaruhi setiap materi yang ada di sekitarnya. Nah, jadi di sini jelas kawan-kawan. Misalkan saya di sini, kawan-kawan ada di situ. Nah, kan ada jeda ruang kosong nih. Sejatinya itu bukan ruang kosong, sebetulnya itu dipenuhi oleh energi-energi. Oke ya. Clear ya kawan-kawan? Jadi energi perasaan, pikiran kita baik yang positif maupun yang negatif itu pasti akan direspon oleh makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Oke, next ya. Saya pikir pembahasan mengenai teori Nikola Tesla, energi, vibrasi, dan frekuensi, mekanismenya dan pengaruhnya terhadap manusia saya pikir sudah jelas ya. Nah, nanti ketika ada yang belum jelas atau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya saya akan membahas lebih spesifik lagi mengenai pikiran, keinginan dan perasaan manusia terhadap alam semesta. Oke, kita mulai. Pikiran dan perasaan manusia mempunyai getaran atau vibrasi tertentu. Nah, getaran ini akan mengatur resonansi dengan apapun di alam ini yang mempunyai frekuensi yang sama. Atau dengan kata lain, pikiran dan perasaan manusia tidak bisa dipisahkan atau selalu terhubung satu dengan lainnya, antara manusia dan alam, tentunya melalui vibrasi. Oke ya, tentunya lagi nih dengan vibrasi yang sama atau vibrasi yang identik. Oke, kita lanjut lagi. Ketika manusia mempunyai pikiran dan perasaan yang baik, maka alam akan merespon yang baik pula. Sebaliknya, ketika manusia mempunyai perasaan yang negatif, pikiran yang negatif, pikiran yang ruwet, maka alam pun akan membalikkan itu semua ke manusia. Nah, mengapa demikian? Karena alam semesta akan merespon dan selanjutnya akan menyelaraskan vibrasi kita sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi sesuai vibrasi yang kita pancarkan. Oke, makin jelas ya teman-teman. Jadi sudah barang tentu jikalau pikiran dan rasa kita
juga akan direspon oleh semua makhluk yang ada di sekitar kita. Ya, misalkan nih binatang, tumbuhan, benda padat, benda cair, dan lain sebagainya. Sekalipun itu adalah ruang yang tampaknya kosong, itu ikut merespon kita. Karena apa? Sejatinya ruang yang tampak kosong itu sejatinya dipenuhi oleh energi semesta ini. Oke ya kawan-kawan. Selanjutnya mungkin kita masih ingat pelajaran mengenai percobaan Garputala ya. Pelajaran ini kira-kira pelajaran mata pelajaran fisika kelas 2 atau 3 SMP ya. Nah itu kan pada percobaan Garputala itu Garputala yang satu akan menggetarkan Garputala yang lain, tentunya dengan frekuensi yang sama. Nah sebaliknya ketika Garputala tadi tidak mempunyai frekuensi yang sama, maka Garputala tersebut tidak akan bisa bergetar dan menggetarkan Garputala yang lain. Nah sebetulnya percobaan ini kawan-kawan, percobaan Garputala ini menjelaskan teori Nikola Tesla tentang vibrasi, energi, dan frekuensi. Ingat kawan-kawan, bahasa semesta adalah bahasa vibrasi. Oke. Bahasa semesta bukan bahasa verbal. Jadi kalau saya bilang semesta di sini itu artinya apa? Semesta adalah manifestasi dari Tuhan. Oke ya. Diingat ya kawan-kawan. Ini poin pentingnya ini. Nah, oke kawan-kawan, di sini saya akan memberikan contoh konkret ya mengenai energi, vibrasi, dan frekuensi ya kan. Ini adalah contoh nyata. Bukan cerita karangan saya atau saya baca buku di mana, bukan. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan seseorang kepada saya. Nah sebutlah A gitu ya. A ya siapa ya? Anton lah ya, Anton. Nah Anton ini dia curcol gitu ya, curah colongan. Dia bilang, kenapa sih saya udah berdoa sudah ini tapi kok doa saya tidak terkabulkan gitu kan. Nah setelah punya cerita diusut sana sini, ternyata apa, si Anton ini dia berdoa sebatas ritual baca doa. Dia nggak berdoa. Itu beda kawan-kawan, ritual baca doa dan berdoa. Nah ritual baca doa itu ya kayak kita baca ini aja ya, kayak kita baca sesuatu tanpa ada getaran di hati. Nah tapi kalau berdoa itu menurut saya ya kita bahasa verbal dan melibatkan rasa kita, melibatkan vibrasi kita. Nah ketika antara verbal dan vibrasi kita ketemu, klik gitu kan, nah insya Allah lah doa kita akan tembus. Nah itu masalah dengan si Anton gitu kan. Nah sekarang contoh kedua nih, sebutlah seorang muda-mudi namanya Parno dan Parni ya kan. Ini juga contoh nyata kawan-kawan. Nah Parno dan Parni ini dulu 15-20 tahun yang lalu menjalin hubungan asmara. Nah karena cerita hidup, cerita picisan atau dan lain sebagainya, akhirnya mereka berpisah menempuh jalannya sendiri-sendiri. Si Parno memulai hidup dengan pilihannya sendiri, dengan pasangannya. Si Parni pun sama dengan si Parno ya. Intinya mereka lah pisah dan menempuh jalannya masing-masing. Nah seiring waktu berjalan, ternyata kedua tokoh kita ini mempunyai rasa yang sama, getaran yang sama untuk bertemu lagi gitu loh. Meskipun secara eksplisit dia tidak pernah berdoa minta untuk dipertemukan lagi, untuk hidup bersama lagi, tidak pernah, tapi rasa mereka tuh mengatakan seperti itu. Nah apa yang terjadi kawan-kawan? Sekian waktu berlalu lama, akhirnya mereka pun bisa ketemu lagi dan ya bisa ditebak lah ceritanya kan. Oke. Itu contoh ini ya kawan-kawan ya, contoh nyata ya betapa hebatnya vibrasi manusia, betapa hebatnya getaran rasa manusia. Nah
itulah contoh pentingnya kita memanage getaran atau vibrasi kita gitu. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, si Anton, si Parno maupun si Parni, itu menunjukkan sebuah fakta betapa hebatnya energi, vibrasi dan frekuensi manusia jika dikelola dengan benar. Itu hebat sekali kawan-kawan, hebat sekali itu. Makanya kita harus juga paham mengenai vibrasi, energi dan frekuensi. Oke, kita selanjutnya membahas bagaimana cara memaintain atau meningkatkan frekuensi kita. Nah, seperti yang saya singgung di video terdahulu, ya salah satunya kira-kira kurang lebih dengan memaintain tubuh astral kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin meningkatkan vibrasi atau frekuensi kita tanpa memaintain tubuh astral? Nah, itu juga perkara yang sangat mudah kawan-kawan. Nah, yang pertama-tama kita harus membangkitkan rasa cinta kita, rasa welas asih kita terhadap makhluk yang sesama maupun yang sepeda. Nah, itu bisa dengan cara kita memelihara binatang peliharaan, kucing, kuda, anjing, ayam dan lain sebagainya, atau kita menanam pohon, buah, kembang atau apapun ya, atau kalau enggak ya kita bisa menulis puisi yang indah-indah tentang cinta seperti Jalaluddin Rumi atau siapalah, Khalil Gibran, itu kan puisinya yang indah-indah. Oke kawan-kawan kita baca puisi ya. Oke, kita baca puisi kawan-kawan. Selanjutnya, kalau ada yang tanya bagaimana cara saya untuk menguatkan dan meningkatkan level frekuensi saya, kalau saya seperti yang sudah saya jalani, saya akan menumpahkan cinta dalam tanda kutip saya kepada apa? Kepada batu-batu ini kawan-kawan. Nah, ini adalah ungkapan rasa cinta saya terhadap makhluk yang sepeda. Kenapa? Untuk memaintain dan menguatkan frekuensi yang saya miliki, gitu kan. Nah, perlu diingatkan kawan, semakin tinggi kita mempunyai frekuensi, level frekuensi kita semakin tinggi, maka kita mempunyai keleluasaan untuk mengakses energi yang ada di semesta ini. Oke ya, clear ya kawan-kawan. Oke, jadi dengan demikian tidak ada klaim lagi bahwa batu-batu ini ada hubungannya dengan sesuatu yang tak tampak, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak berfaedah. Nah, dengan demikian tidak ada judgement lagi mengenai paranormal, para psikologi, para dok, paracetamol, para layang, parasut dan para yang lain. Tidak ada lagi kan kawan, semua murni untuk memanage dan meningkatkan level vibrasi melalui cinta kasih terhadap makhluk yang sebeda. Oke ya, kiranya jelas ya. Oke. Nah kawan-kawan, dari paparan yang tadi saya sebutkan, sebetulnya manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan realitas hidupnya sendiri. Namun demikian, dalam kemampuan tersebut manusia dibatasi oleh blueprint. Nah, apa itu blueprint? Blueprint adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Menetapkan. Jangan lupa ya kawan-kawan, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan realitas hidupnya sendiri. Namun demikian, manusia tersebut dibatasi oleh blueprintnya sendiri. Oke. Sebagai bagian yang paling akhir, silahkan video ini di like ketika ia bermanfaat, dan sebaliknya unlike
ketika video ini tidak ada faedahnya sama sekali. Monggo video ini dibagikan ke siapapun, ke apapun. Siapa tahu mungkin di luar sana ada banyak yang membutuhkan video ini. Oke, dalam video ini saya hanya berbagi apa yang saya tahu, berbagi apa yang saya alami, berbagi apa yang saya rasakan. Berbagi tanpa menggurui, berbagi tanpa sok pintar, berbagi tanpa sok membagusi. Nah, karena pada dasarnya saya bukanlah siapa-siapa kecuali seorang pejalan yang bersendal jepit. Oke, sebagai epilog saya aturkan, di dalam diri manusia bersemayam kemuliaan dan kebajikan. Nah, ia tidak bisa kau cari di luar sana kecuali dalam dirimu sendiri. Maka pulanglah dalam dirimu sendiri, peluk dirimu sendiri dengan mesra, peluk dirimu dengan hangat. Oke kawan-kawan, see you again next time.